Cek satu deh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Najih selaku Kepala Prodi Ilmu Komunikasi UAD. Yang saya hormati Mas Edward selaku Koordinator Umum KISP. Kang Iman selaku dosen Ilmu Komunikasi UAD. Dan teman-teman semua yang berbahagia dari kelas apa nih Kang? Kelas H. Ilmu Komunikasi UAD 2022. Oh, masih mahasiswa baru ini Pak Babin. Mata kuliah ilmu politik tapi materinya konten kreator. Ya baik, teman-teman sebelumnya perkenalkan saya Iqbal Khatami, bisa dipanggil Iqbal. Dalam sesi kali ini saya akan menemani Pak Babin untuk nanti bisa spesial coaching dengan teman-teman. Nanti Pak Babin akan banyak sharing dengan teman-teman terkait dengan sesuai dengan judul acara kita yaitu Workshop Content Creator. Nah, sebelum lanjut, saya mungkin memperkenalkan sedikit beliau ini, tapi saya yakin teman-teman sudah kenal semua ya. Sudah pernah lewat di FYP-nya belum Pak Babin? Wah, kalau belum ini harus follow berarti setelah ini ya. Ya. Oke, nah beliau mempunyai nama lengkap Herman Hadi Basuki nggih, Pak. Nggih, saya panggil Pak Babin gak apa-apa nggih. Pak Babin ini sekarang tugas di Humas Polres Kabupaten Polresta Magelang nggih. Polresta Magelang. Beliau tinggal di Purworejo. Jadi ada yang orang Purworejo nggak sini? Oh ada orang Purworejo Babin. Oke, nah beliau ini sudah sering bikin video, sudah sering tampil juga di banyak agenda. Bahkan Pak Babin ini pernah main film juga nih Pak? Pernah main film juga. Dan satu ciri khas beliau yang tentu kita tidak lupa, helm beliau yang pertama. Dan yang kedua, motor pitungnya. Motornya masih ada Pak? Kabarnya kesini juga naik motor itu beliau tadi. Nanti bisa foto-foto di bawah. Oh enggak, bercanda. Ya itu, jadi dalam sesi kali ini nanti mungkin Pak Babin akan banyak sharing terkait dengan bagaimana sih sebenarnya beliau ini kan seorang polisi yang mana sangat jarang sekali mungkin ya polisi yang punya hobi sebagai konten kreator. Video-video beliau tidak hanya video jenaka, tapi teman-teman bisa lihat banyak pesan-pesan, nilai-nilai budaya, sosial budaya masyarakat yang itu sebenarnya sangat kena sekali gitu di persepsi publik. Sehingga dengan kehadiran beliau sebenarnya bisa membuka mata kita semua bahwa semua orang itu bisa berkontribusi di ruang digital. Apalagi kita, teman-teman yang punya latar belakang komunikasi, tentu juga lebih punya privilege lebih terkait dengan hal tersebut. Nah sehingga dalam kesempatan kali ini sesuai dengan judul agenda kita, untuk agenda ini Pak Babin nanti akan kita arahkan teman-teman ini untuk bisa menjadi relawan dalam menyongsong pemilu 2024 mendatang. Dalam hal apa? Yaitu dalam hal kontribusi narasi positif di ruang digital. Nah teman-teman ini akan kita arahkan ke sana dan output dari agenda ini adalah teman-teman bisa ngonten. Membuat sebuah video yang itu boleh mungkin nanti jenaka, tapi ada pesan-pesan terkait dengan persatuan, kesatuan atau mungkin anti narasi terhadap hoax mungkin atau politisasi sara dan lain sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan terkait dengan pemilu dan masyarakat kita hari ini. Begitu. Nah mungkin langsung saja kita akan masuk ke sesinya Pak Babin. Nanti Pak Babin akan banyak bercerita kepada teman-teman dan nanti ada sesi khusus buat teman-teman bisa berdiskusi dan berdialog langsung dengan Pak Babin. Baik langsung saja Pak Babin, saya serahkan waktu dan tempat kepada jenengan, silakan. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Iqbal, Pak siapa Pak tadi? Pak Iman, dosen dari Fakultas. Nah itulah. Senang sekali saya dan bisa berada di tengah-tengah rekan-rekan semuanya untuk sharing ya. Karena saya belajar praktek dulu baru teori. Ya, adik-adik kan teori dulu baru nanti mau praktek. Nah saya berbagi pengalaman, saya sudah praktek dulu dan akan belajar teorinya di sini nih. Nggak apa-apa maksudnya kita belajar bareng. Sebelumnya kami memperkenalkan diri,
Nama saya Herman, nggak tahu juga nama saya kok Herman. Her itu dia laki-laki. Dia perempuan ya? Herman itu dia perempuan. Herman, dia laki-laki dan perempuan. Dan saya sering dipanggil Pak Babin. Teman-teman tahu nggak kenapa dipanggil Pak Babin? Ya, karena laki-laki. Kalau perempuan namanya Babon. Itu ya. Oke. Tadi juga disampaikan kenapa saya tadi ada request khusus Pak Babin kalau ke sana pakai helmnya dong karena itu ciri khasnya katanya. Ya sudah Pak, akhirnya saya pakai helm. Kalau mungkin ada pertanyaan juga kenapa sih teman-teman Pak Babin kok pakai helm? Ya karena yang dibungkus kepala, ya kan? Kalau bungkusnya plastik isinya cilok. Ya kan? Kalau bungkusnya daun pisang isinya lemper. Oke, gitu ya teman-teman. Ini saya akan sharing tentang membuat konten positif di media sosial. Mungkin banyak videonya nggak apa-apa ya Pak ya, biar nanti kita nggak ngantuk. Apalagi teman-teman nantinya yang mengambil jurusan ilmu komunikasi politik juga ya Pak ya? Mata kuliahnya ilmu komunikasi politik. Nah mungkin ke depan apalagi di tahun depan kita kan menjadi tahun yang sangat krusial. Tahun politik ya 2024 tentunya media sosial itu juga bisa digunakan sebagai media untuk berkampanye, untuk mengcounter isu-isu hoax dan sebagainya. Apalagi isu-isu hoax itu kan banyak sekali isu yang berseliweran akhir-akhir ini. Termasuk kemarin salah satu program dari pemerintah adalah vaksinasi itu juga ada isu hoaxnya. Istri saya marah kok. Katanya kalau vaksin kita bisa memperbesar alat vital gitu. Kamu isu dari mana kata saya gitu. Dia marah. Kenapa marah kamu? Ya karena cuma hoax Pak, saya maunya kenyataan gitu. Next ya. Nah ini tentang saya. Nama jelas, pangkat saya Ibda. Saya baru sekolah di, ya kalau tanpa helm seperti itu. Langsing ya, ini agak banyak makan ya kan ya. Saya tinggal di Purworejo, tadi ada yang Purworejonya mana Mas? Balidonya mana? Oh alah, nggak ngerti saya ya. Ya, next. Film ini, ya benar tadi sudah disampaikan. Film saya ada beberapa dan 15 Januari besok mulai tayang perdana. Program saya di Trans TV, Trans 7, Trans 7. Nah ini skill, saya nulis cerita sendiri, main film sendiri, saya juga mendirect video-video saya sendiri, saya ngedit sendiri dan kameramen sendiri. Saya sebenarnya KISP ini ngundang Pak Babin tuh paket hemat, ngundang 5 orang dalam satu, ya kan? Bener loh ini. Siapa yang ngomong duit? Enggak ya, saya nggak pernah mikir uang kalau diundang itu Mas. Yang mikir yang ngundang. Saya kan cuma tinggal terima, ya enggak? Nah, gitu. Enggak boleh seperti itu ya. Kita diundang itu sebagai siar, berbagi ilmu, ya enggak? Ibaratnya orang kalau diundang itu sholat, ya kan? Uangnya itu wudunya. Jadi orang kalau mau sholat harus wudu. Harus wudu dulu ya. Tapi panitia juga harus tahu nih, Jaya jangan sampai batal. Nanti wudu lagi Mas, ya kan kasihan panitia. Dan ini, iya kan, benar. Ini platform sosial media saya. Gak apa-apa ya, banyak ini bercandanya aja ya. Saya di YouTube Polisi Motret, sudah dapat gold ya. Terus di Instagram dan juga di TikTok. Nah ini nanti akan saya bahas masalah TikTok ini. Boleh ya Pak ya? Next. Maksud dan tujuan nggak usah, nanti di copy aja. Next. Nah ini saya sebagai anggota Polri itu tidak ada yang mengajari membuat narasi, membuat sebuah cerita lucu. Saya sampai hari ini tidak pernah menulis skrip, semua on the spot. Melihat ada kejadian apa, kita jadikan sebuah konten. Tidak pernah ngeset. Sebelumnya mau bikin cerita seperti apa, enggak pernah. Semau-mau gua lah. Terus pindah dari lalu lintas, tadinya saya polisi lalu lintas di staff bagian surat menyurat itu, akhirnya pindah ke humas. Mau nggak mau kita belajar tentang bagaimana menggunakan kamera. Oh apa ini segitiga exposure kan ya, ada yang banyak yang tahu kan. Oh ini namanya ISO, ini shutter speed, oh ini diafragma dan sebagainya. Itu kita pelajari. Oh kita gimana sih Pak kok bisa bikin gambar yang belakangnya bokeh. Itu kita pelajari juga. Teman-teman, saya belajar mulai usia 36 tahun. Teman-teman tentunya masih muda, semangatnya juga harus lebih
semangat lagi. Ya, next. Nah, di sini saya mau membuat bahwa sebuah konten itu bisa kapanpun dan dimanapun. Segala sesuatu yang ada di depan kita itu bisa dijadikan konten. Saya membuat konten di 3 set yang berbeda. Yang pertama di jalan, di masyarakat, dan juga di lembaga pendidikan, di sekolah ya. Boleh kita tonton semenit 1 menit? Ayo, dari yang mana tuh? Yang beda alam dulu deh. Beda alam. Oh, diklik langsung bisa, Pak? Nah, bisa kok. Tenang naon itu? Tenang naon kan demi konten yang viral. Kayak muncul polisi aku mahal. Masuk taurang. Pocong, jajaran agar 86. Ngalanggar lalu lintas ya Mayu. Pas tengah nggo helm, tengah nggo masker, berarti ditilangkeun nya. Oh, bisa gitu, Pak. Nah, apa biasa? Polisi jeung pocong beda. Beda kenaon? Beda alam, Pak. Bukan polisi kalau kehabisan akal. Terus gimana dong? Oh ini, saya nyari apa? Kunaon menyerah? Tuh, nyari. Pocong ditilangnya sama pocong polisi. Terus ini yang kedua nih, rapot judulnya. Ini di kampung, di rumah. Nih. Nggak boleh. Rapot, Pak. Dua ini Bapak. Ya boleh. Biji kok abang kabeh. IPS telu, matematika papat, IPA telu. Kowe iki sekolah model apa? Bapak iki yo tundungke jempale nggo kowe. Sirah dadi sikil, sikil dadi sirah. Ora usah tapi-tapian. Bapak iki wis rekoso koyo ngene. Nek sarane ngene kowe ora munggah, karepmu piye? Ojo kasar karo anak. Tak kandhani ya, Dul. Sing jeneng anak kuwi titipane Gusti Allah. Ojo dikasari, dielos, ditakoni kesulitane apa, diajari. Ngerti? Ngerti. Le, emang pelajarannya angel po? Lah kok bijine iso telu, papat telu, abang-abang koyo ngono? Itu rapotku, Pak. Terus rapate sapa? Rapotnya Bapak. Aku mau ngisor mari. Waduh, alah. Nah, ini punchline-nya adalah menampar diri sendiri ya. Terus yang terakhir boleh nggak nih? Satu lagi ya, satu lagi. Saya yakin rekan-rekan siswa dulu waktu Bintara pasti bisa menembak. Kita buktikan kemampuan menembak Anda semuanya di stupa. Siap? Siap! Siswa Pace Warisal tampil ke depan. Siap! Siswa Adi tampil ke depan. Siap! Sekarang Pak Babin tampil ke depan. Siap, Komandan. Tenang, tenang, tenang. Loh, kok nggak mati Pak Babin? Kena sayapnya dan sesuai dengan SOP kepolisian, tidak membunuh, tapi melumpuhkan. Apa ya ini? Itu salah satu video yang kita buat. Jadi kita biasa seneng nih mainin mengaduk-aduk emosi penonton nih. Apa sih yang mau keluar nih? Gitu. Nanti kita akan bagi sedikit ilmunya untuk bagaimana membuat konten yang kira-kira bisa masuk FYP, ya enggak? Oke, next. Saya yakin rekan-rekan siswa Nah, dari hal itu coba kita lihat analisanya. Ini video yang hampir sama lah ya. Ini ditonton oleh lebih dari sampai hari ini sudah 56 juta ditonton di TikTok. Dan komentarnya alhamdulillah positif. Beda ketika kita membuat konten dinas yang resmi, yang kesannya menggurui, banyak muatannya, masyarakat menjadi gumoh. Wah, apa ini? Kita tidak boleh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Masyarakat sebenarnya sudah tahu gitu. Tapi penyampaiannya kalau yang lemes, mungkin seperti tadi kekerasan terhadap anak itu nggak boleh loh, karena bisa mengakibatkan seperti ini. Nah, kita sentil dengan cerita yang gitu. Next.
Nah, ini kita masuk ke materi, biar agak serius dikit lah ya. Ben ketok pinter. Padahal aslinya enggak. Pengguna internet di Indonesia itu sangat tinggi. Nah, itu didorong oleh tarif internet yang murah dan jumlahnya teman-teman pasti lebih paham ya. Bahkan jumlah SIM card yang beredar itu lebih banyak dari total populasi penduduk yang ada di Indonesia. Nah, hampir 320 sekian juta. Artinya apa? Satu orang bisa menggunakan 2 SIM card. Nah, ini berarti ya pokoknya akeh banget lah ya. Next. Ya, di zaman seperti ini semua orang bisa menjadi media dan kerugian terbesar adalah dengan tidak memanfaatkannya. Kalau teman-teman cuma ya nonton atau scroll, kapan kita akan menjadi seorang kreatornya? Iya kan? Teman-teman tahu nggak gaji saya di polisi berapa? Gaji saya di YouTube berapa? Ya enggak? Apple Watch punya. Kan? iPhone 14-nya belum keluar nih, jadi nggak bisa beli. Gitu. Ya ini motivasi ya, bukan sombongnya yang dicontoh ya. iPad ada, gearnya kurang apa lagi, ya kan? Ya itu maksud saya, bukan apa teman-teman tidak ingin tuh memulai untuk menjadi seorang konten kreator. Dilihat dari segi finansialnya dulu ya. Gitu. Next. Nah ini momen Pak Babin di G20. Jadi apapun yang ada di depan kita itu bisa dijadikan konten. Nanti boleh nonton nggak sedikit aja. Kita sampai jam berapa Pak? 40 menit mungkin. Oke, masih aman yuk. Nah teman-teman, sekarang Pak Babin sudah bersama dengan teman-teman dari Brimob. Jadi semua senjata yang ada di sini digunakan untuk pengamanan KTT G20 Komandan. Betul sekali Pak Babin, betul. Ini namanya senjata apa Dan? Ini namanya Six Sauer 716. Bisa tembak jarak 500 sampai 700 meter Pak Babin. Lah kalau ini Dan? Ini senjata Keltec buatan Amerika, amunisinya karet, bisa tembak jarak 30 meter. Kalau ini Dan? Ini senjata andalan Brimob Pak Babin, namanya Steyr AUK A3. Kelebihannya teleskopnya bisa kali 3 Pak Babin. Tapi Dan, sehebat-hebatnya senjata Brimob masih kalah hebat sama senjatanya Babin Kamtip Mas Dan. Karena sekali dipakai satu kampung kena semua. Senjata apa itu Pak Babin? Namanya senjata T04. Toa. T04 ya. Oke, next. Nah, ini yang saya contohkan adalah kalau video yang tadi kan tidak sadar kamera, teman-teman. Ya enggak? Movie. Seolah-olah kita main film. Tapi kalau ini kan sadar kamera. Kita menjelaskan ke penontonnya itu menurut saya sih basic konten itu ada 2 itu, vlog sama movie menurut saya. Next. Nah, teman-teman. Nah, sekarang kita berbicara tentang influencer. Influencer itu apa sih? Seseorang yang mempengaruhi orang lain. Nah, ini teman-teman juga lebih pintar pasti. Bukan berarti ketika saya punya istri, dia beli tas, terus mempengaruhi tetangganya untuk beli, enggak seperti itu juga kali ya. Lebih ke apa yang kita omongin biasanya suka menjadi bahan pertimbangan. Kemarin saya dipanggil ke Mas Deddy Corbuzier juga. Ya, apa yang saya omongin di situ kayaknya rame deh di sosmed. Oh, saya baru sadar, apa aku ini influencer ya? Gitu. Itu yang mempengaruhi orang. Tapi saya kurang suka dengan influencer. Saya lebih suka menyebutnya dengan dengan konten kreator. Berangkat dari kontennya dulu. Terminologi yang lebih enak untuk didengar karena kita berangkat dari kontennya dulu, bukan keinginan untuk menjadi mempengaruhi orang lain. Saya juga waton copy paste nih Pak, baru bikin tadi malam nih presentasinya. Next. Nah, ketika kita berbicara tentang konten kreator, ketika kita membuat konten, kita juga tidak boleh luput platform apa nih yang akan kita gunakan nanti. Nah, ini 3 platform terbesar, Instagram, YouTube, sama TikTok. Baru yang keempat itu Facebook. Nah, ketika video kita itu banyak joget-jogetnya atau lebih pendek, ada musik-musiknya, larinya ke TikTok. Kalau lebih panjang, film, larinya ke YouTube gitu. Atau kita mau banyakin endorse-nya, ya pakainya Instagram. Next. Nah, ini yang akan saya bahas teman-teman untuk menangkal isu-isu hoax, apalagi menjelang pemilu tahun depan. Zaman sekarang saja di masa-masa ini sudah sangat sering banget beredar di TikTok, rame tuh. Ada paslon yang mungkin curi start, dalam tanda kutip. Ada isu-isu hoax yang menjelekkan suatu ya sekiranya mau maju. Nah,
Itu TikTok itu sangat penting karena algoritmanya itu terus kenceng banget ya. Orang kalau sudah scroll asik terus. Kalau senang masak ya keluarnya masak terus. Saya pernah membuat penelitian, membuat satu video yang saya upload di 2 platform ini, Instagram dan TikTok di hari yang sama, jam yang sama. Menitnya nggak mungkin ya karena kita butuh waktu untuk upload. Ini kita lihat videonya cuma 1 menit juga. Ini pas saya sekolah nih. Jadi tujuan dari latihan alarm seling ini adalah untuk melatih kecepatan, kesiapsiagaan, dan kedisiplinan. Kalian ready? Wah, kamu nggak siap ini. Ini apa ini? Ini mana yang polisi, mana yang tentara ini? Waduh. Diam semua! Kenapa bisa begini? Siap. Jenderal, izin. Menurut kami, TNI dan Polri sama saja, Jenderal. Sama bagaimana? Siap. Sama-sama menjaga keutuhan NKRI, Komandan. Ya, bagus. Kalau itu setuju saya. Siap, bagi kami yang tidak boleh tertukar hanya satu, Jenderal. Apa itu? Istri, Jenderal. Nah, ini kita lihat analistiknya ya teman-teman. Dari video ini kita upload di 2 platform yang berbeda. Coba next, Pak. Nah, di sini di TikTok, di Instagram ditonton 321.000. Di TikTok sampai hari ini lebih kayaknya, sudah 33 jutaan. Nah, ini kalau kita nggak menggunakan platform ini kan sayang banget nih. 2018 akhir, TikTok menjadi aplikasi nomor 3 yang paling banyak diunduh di seluruh dunia. Setelah Messenger, WhatsApp dan Messenger. Tapi di akhir 2021 ya, saya belum update yang 2022, TikTok menjadi aplikasi yang nomor 1 terunduh di paling banyak diunduh di seluruh dunia. Bahkan tadi Mas Iqbal menjelaskan mertuanya sudah main TikTok ya. Orang tuanya main TikTok karena ketika dia beli handphone Android kan dari Cina rata-rata ya, itu sudah ada iya, sudah include di situ ya aplikasinya, tinggal daftar aja. Kalau kita nggak memanfaatkan ini ya sayang banget menurut saya. Gitu. Coba teman-teman mulai, sudah punya TikTok semua pasti kan ya? Oh, sudah pasti. Bahkan video yang ada di Instagram tuh biasanya sudah ada ini ya, watermarknya dari TikTok. Gitu. Nah, asik kan teman-teman? Kita hobinya seperti ini menghasilkan uang. Teman-teman mungkin nanti arahnya ke sana. Saya terinspirasi dari anak saya loh Pak. Dia itu hobinya menghasilkan uang. Kalau pagi dia berangkat bawa gitar, nanti pulang sore bawa uang. Bukan ngamen, gitarnya dijual. Berangkat bawa gitar, pulang bawa uang kok. Gitarnya nggak ada lagi. Next, oh udah ya. Nah bagaimana cara mengejarnya viral? Yaitu caranya justru jangan mengejar viral. Kita lihat kontennya aja. Barang itu kalau bagus, dijual, pasti laku. Kadang ada yang maksa nih, apalagi di institusi kami. Tolong disebar di grup arisan, grup SD, diviralkan, disuruh like, komen. Enggak, seperti itu konsepnya menurut saya. Bikin aja kontennya yang bagus dan menarik, itu enggak usah disuruh aja orang akan nge-like. Itu katakanlah sebagai hak orang untuk menonton ya, mau nge-like, mau subscribe, mau komentar, mau enggak terserah. Yang penting kontennya kita bagusin. Next. Nah, ini prinsip dasar membuat konten nih. Nomor 1 adalah ide yang menarik. Terus yang kedua, eksekusinya yang baik. Ini nomor 2 ini penting banget nih. Idenya bagus, eksekusinya belepotan, nah bisa berapi. Misalnya ada ide nih, ada orang laporan nih. Pak, saya mau laporan. Kenapa Bu? Suami saya sekarang tambah perhatian. Nangis dia. Loh, kok tambah perhatian kok? Malah nangis. Iya Pak, soalnya dulu perhatiannya cuma sama saya, sekarang tambah perhatian sama janda. Misalnya kayak gitu. Itu idenya mungkin menarik, tapi ketika kita eksekusinya belepotan, menjadi nggak lucu. Ini penting banget ini nomor 2 nih. Eksekusinya harus baik, bagus. Gitu.
Jadi prinsipnya apa yang mau diceritakan dan bagaimana menceritakannya. Ini yang penting bagaimana menurut saya. Mungkin kalau lihat video Pak Babin banyak ininya ya, sound efeknya. Memaksa orang untuk ketawa, ini penting. Nggak lucu tapi ada sound efeknya, hahaha, kita ikut meringis minimal. Apa sih? Padahal kita belum tahu nih yang lucu apa sih. Ada nggak yang teman-teman, apa sih tadi? Tapi ikut ketawa duluan. Banyak. Itu sound efek ketawa, memaksa orang untuk ketawa. Kalau teman-teman main ke TV, ke studio, ada tuh penonton alay. Yang hahaha, padahal itu bayaran, penonton bayaran. Itu memancing kita untuk ketawa, itu penting. Tuh ya. Next. Nah, terus bagaimana sih konten itu menarik? Konten yang punya value, nilai. Ketika kita membuat konten, apa sih nilainya buat orang yang nonton konten kita? Minimal ada 3 ini. 1, memberikan pengetahuan baru. Contoh, keluar handphone, kita mau beli, mikir-mikir dulu dong, lihat reviewnya orang yang sudah punya make, memberikan pengetahuan baru. Terus yang kedua, memecahkan masalah. Wah, saya sakit gatel nih. Sekarang orang udah nggak lari ke dokter dulu. Biasanya browsing dulu, obat gatel, memecahkan masalah. Oh, obat alternatifnya apa? Terus yang ketiga, menghibur. Atau kalau tidak salah satu dari 3 ini, mungkin bisa kombinasi dari ketiganya. Menghibur dan memecahkan masalah. Menghibur dan memberikan pengetahuan lebih kuat. Ya. Next. Nah, ini menghadapi politik tahun 2024. Ya, Pak, ya. Ini salah satu konten saya mungkin bisa ditonton. Ini sudah lama saya bikin ini. Awal-awal kita bikin konten. Coba. Kayak kan tim sukses paslon pilkada. Hah? Mbah Kulo balik amplop. Ngerti aku. Mesti tim sukses kayak lagi nyokok Mbah Kulo, ben Mbah Kulo belum nyoblos jagone deknen. Ora bener. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah. Mbah Kulo memang hebat. Jos, ora gelem disogok, disuap malah amplope dibalekke. Tapi udah Mbah. Itu tanggal 9 Desember tetap nyoblos, gunakan hak pilihnya ya. Ojo golput. Kecuali menggunakan protokol kesehatan, nganggo masker, cuci tangan, jaga jarak dan sebagainya ya. Ya, iya. Mas, tak mengi sampean yo. Nek paslonmu pengen menang, jangan menggunakan cara seperti ini. Nyogok dan sebagainya, nyuap. Kuwi jenenge money politik istilahnya. Nek pasanganmu pengen menang, lebih baik adu program, yo sing kira-kira dibutuhkan rakyat. Ngono, ben aku simpatik. Ngerti? Ngerti Pak Babin. Ngapurane ya Pak Babin. Iya. Mbah, sampean jos, amplope dibalekke ngono kuwi memang sip. Yo kan jadi sak jupuk Pak Babin. Amplope tak balekke kan sano gunane. Waduh, tapi kan Mbak Kulo kira iso disogok, jebule duitnya ditambani amplope dibalekke. Ya ini guyon-guyon di warung aja lah. Kita jadikan konten. Nah, cara jitu untuk memulainya apa teman-teman? Apa kita cuma menjadi wacana-wacana yang ada di pikiran kita? Nah, mulailah dari langkah pertama. Kalau kita sudah niat mau bikin konten, eksekusi. Nanti hasilnya seperti apa? Ya kita lihat komentarnya dan teman-teman, videomu bosen nih. Nah, baru kita apa sih yang membuat orang lain nggak seneng, misalnya itu bisa kita pelajari. Mulailah dari langkah pertama. Kalau kata bapak saya itu perjalanan 10.000 km akan dimulai dari langkah pertama. Kudune mangkat sih, nanti pikir carry gitu. Terus cari apa yang kita senangi. Nah, ya itu tadi hobi kita membuat konten yang kira-kira menarik bagi orang lain. Terus temanya ini yang ketiga, apa yang sedang jadi perbincangan. Kalau sekarang yang di perbincangan apa sih Pak? Bukan, lato-lato sekarang. Bikin konten lato-lato. Lihat saya main bikin di YouTube, rame yang nonton. Bener. Pakai lato-lato kayak gitu. Coba adik-adik bikin lato-lato. Ada kok, bisa connect internet nggak ini Pak? Oh enggak ya? Bisa. Nanti aja Pak, nanti. Cuma tanya aja kok. Next. Nanti kita tanya jawab ya sebentar lagi kok. Ini nanti bisa teman-teman baca aja lah. Next. Teorinya. Nah, bagaimana membuat konten? Cari sesuatu yang beda ya. Bukan yang lebih baik, tapi yang beda. Contoh yang beda itu, nih. Ada salah satu konten di YouTube yang isinya hanya review sikat gigi, tapi yang nonton luar biasa banyak banget. Saya sampai heran kok. Aneh kontennya itu, cuma review sikat gigi. Coba kita tonton Pak.
Sesuatu yang Let's beda. find out how the world's largest toothbrush will clean my stained teeth. It's disclosing time. Let's check the before results. This toothbrush is a sick logo, but extra firm bristles. Aqua Fresh Twin Pack. Double the power. Fat glob. Minty. Oh no, it's dripping. This is Dental Digest. Let's get brushing. Minty fresh. The bristles are kind of hurting my gums, but I can really feel it cleaning my teeth. Let's check the after results. Ya, bersih. This Ya, massive gitu aja. toothbrush wasn't able to Isinya clean cuma between kayak my gitu. teeth that well, but overall was a huge success. Bos Pak, mungkin dia cuma ngotori mulutnya pakai tinta, cairan apa itu digosok. Review sikat gigi. Sikat giginya harganya berapa sih? Paling ya 50.000 atau berapa. Dari seluruh dunia. Ya lihat nonton Pak, 296 juta. Kalau AdSense YouTube itu satu viewsnya itu Rp5, sudah dapat berapa dia tuh? 1,2 M dari satu video. Iya kan? Tuh. Terus lagi nih, ada Let's find out how the konten world's yang isinya hanya mencain barang-barang mahal nih. Yuk. 3, 2, 1. Nah, tapi jangan dicontoh ya, bangkrut nanti kita. Ada juga yang aneh-aneh kayak misalnya mesin press kan, ngepres bola, ngepres apa, itu sesuatu yang beda. Orang tertarik. Ada yang masukin becak ke dalam mesin penghancur atau apa, yang aneh-aneh itu karena sesuatu yang beda. Coba deh nanti teman-teman bikin. Jangan mancing cantik ya. Ada nggak sih yang tahu mancing cantik? Wah, itu suka nonton dia. Mancing cantik, masang umpannya sambil kelihatan itunya. Jangan ya. Itu memang beda tapi ngawur kalau itu. Dosa itu ya. Dosa kalau seperti itu. Ada lagi dosa yang paling menyakitkan teman-teman. Dosa hambat nanti duit. Mahasiswa biasa. Next. Nah, maka branding itu penting. Kita menciptakan sebuah karakter. Wah, Pak Babin ini kemana-mana pakai helm. Dia seorang anggota polisi yang hidup sederhana dan sebagainya. Dia hidup di kampung. Itu branding, teman-teman. Ada yang kelihatannya kita itu membranding diri kita itu seolah-olah orang yang kaya. Ke mall, bikin konten ke mall, beli handphone, terus di foto stroke-nya, dipamerkan ke sosial media. Mungkin niatnya branding, tapi orang melihatnya norak. Dia pamer dan sebagainya. Ini harus beda-beda tipis nih, teman-teman. Branding itu penting. Apa yang orang lihat tentang kita. Next. Maka branding yang tepat seperti apa? Konsisten dengan melakukan hal yang terbaik dan bagus. Ketika sudah satu naik nih video kita, jangan panjang-panjang kalau bikin video. Pendek, sekarang 30 detikan sudah bisa menjadi sebuah konten. Mungkin main lato-lato sambil apa ya, freestyle. Gini-gini terus. Ya. Ada yang kemarin sesuatu yang beda. Kalau nikah kan biasanya pakai rebana ya. Kemarin udah nonton belum di sosmed? Itu bisa pakai lato. Nikah pakai lato-lato. Ya, itu sesuatu yang beda itu loh. Akan dikenal sepanjang hayatnya itu. Makanya coba teman-teman, bikin sesuatu yang beda untuk konten-konten kalian biar cepat naik. Itu. Nah, ini bagaimana video itu menarik? Satu, terbangunnya karakter. Kalau sudah terbangun karakter, sudah terkenal orangnya, mau bikin apa aja ditonton. Mbak Imbong bikin ganti popok anaknya aja yang nonton 3,2 juta. Ganti popok, bos. Ya kan, kalah sama kita yang menyiapkan ini apa skrip, kamera yang bagus, dia cuma pakai handphone. Karena apa? Karakternya sudah terbangun, kita nggak boleh iri. Cara membangun karakternya seperti apa? Dari nomor 2, kontennya harus spesifik dan menarik. Gitu ya. Baru nanti yang ketiga, kualitas gambarnya yang baik. Menggunakan kamera yang sudah 4K mungkin, atau gambar dengan color grading yang sudah Xiaomi dengan efek-efek transisi dan sebagainya. Itu menjadi nomor 3. Menjadi hal yang penting tapi tetap nomor 3. Yang nomor 2 itu yang memegang peranan menurut saya teman-teman kalau mau memulai sebuah konten. Dan next,
Ini saya nggak perlu ya, ini teknik pengambilan gambar, ada tilt up, tilt down, zoom in, zoom out, dan sebagainya. Waktunya masih ada nggak? Oke, kayaknya sudah 40. Coba kita style, ini kurang 5 menit ya. Nah ini sebagai salah satu bentuk bahwa kalau pengambilan gambarnya itu bagus, sebuah video tanpa suara pun bisa bercerita sebetulnya. Dengan teknik pengambilan gambar yang bagus, tidak melulu wide terus seperti ini terus. Kadang kita juga perlu untuk close, padat, gitu kan. Teman-teman jagonya lah kalau di Universitas Samarinda ini ya. Dan seperti apa harusnya dimulai teman-teman, mulailah. Next. Ini perlu nggak sih menyusun cerita komedi? Masih ada waktu? 5 menit lagi. Jadi kalau kita mau bikin komedi itu aja teman-teman, komedi itu. Kita menyamakan tes komedi tiap orang itu beda-beda. Kadang ada yang tertawa terbahak-bahak, nah berarti selera humor dia rendah nih. Sedikit-sedikit ketawa, apalagi ketawa terus ya, nggak berhenti-berhenti. Tapi kalau orang yang melihat sesuatu yang lucu, nah itu biasanya dia selera humornya bagus. Cara menyatukannya gimana? Namanya komedi teman-teman. Itu kayak orang main bola voli. Ada toser, ada smasher, dan ada bola yang dicemes. Kalau di film Warkop, siapa tosernya? Indro. Yang nyemes siapa? Kasino. Yang dicemes siapa? Dono. Selalu jadi bulan-bulanan seperti itu. Jadi harus ada yang entah itu salah paham atau apes atau jatuh. Ketika teman-teman jatuh itu juga menjadi sebuah keapesan orang itu juga salah satu menjadi salah satu di dalam segitiga komedi itu. Ada temennya jatuh, ada yang ketawa. Banyak enggak? Banyak banget. Ada yang kepleset jatuh, wah gitu, nggak boleh seperti itu ya. Tapi itu salah satu teori komedi, benar memang. Gitu. Teman-teman pernah nonton film Dono nggak? Yang setnya itu di depan stasiun, dia nanya, Pak, kereta api dari Surabaya jam berapa ya? Jam 10. Kalau dari Jakarta, oh jam 1. Kalau dari Merak, oh Merak nggak lewat sini, Bapak mau kemana? Enggak, cuma mau nyebrang kayak gitu. Nyebrang ke sana ya, itu kan cerita komedi yang sangat simpel tapi luar biasa efeknya. Punch-nya ke penonton, simpel banget. Itu rangkanya itu juga bisa ditiru teman-teman. Ditiru. Kalau di kepolisian ada namanya ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Di sini ada nggak yuk? Sama ya. Rangkanya bisa ditiru, misalnya di tempat nempel ban, ada mbah-mbah nonton sepeda. Pak, bisa nempel ban sepeda nggak? Bisa Pak, biayanya berapa? 5.000. Oh, kalau motor bisa? Bisa. Berapa biayanya? 10.000. Oh, kalau mobil bisa? Bisa, udah mulai emosi dia. Biayanya berapa? 20.000. Mbah itu sebenarnya mau nempel apa sih? Enggak, mau nempel gigi katanya begini. Itu juga rangkanya sama. Seperti itu, cuma dibelokin aja. Komedi, ya kan? Banyak banget. Kalau teman-teman nonton film Warkop itu bisa dicontoh. Kayak kiblatnya Pak Babin itu film Warkop itu. Bocoran nih. Terus ada punchline ya kalau dalam video itu, terus harus ada bumbunya juga. Kita kasih bumbu dengan sound effect tadi. Dan akhirnya next
Memulai sesuatu itu memang berat, namun percayalah setelah kamu memulai, kamu akan sadar bahwa ini tidak seberat yang kamu bayangkan. Teman-teman, sekian dari saya, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, monggo. Baik, terima kasih Pak Babin atas materinya luar biasa, paket komplit ya. Dari mulai teori sampai teknis pun diajarin sama Pak Babin gitu. Dan bahkan menghibur juga tuh, banyak dapat jokes-jokes baru gitu. Oke, nah teman-teman, Pak Babin juga, mohon maaf tadi sepertinya saya lupa menyampaikan ini acara apa ya. Ya, jadi Pak Babin ini acara judulnya Muda Bicara, ini sebuah platform yang kita selenggarakan dari Komite Independen Sadar Pemilu yang untuk kali ini kita berkolaborasi dengan Ilmu Komunikasi UAD dan ini sudah kali kedua, rencana kita akan terus roadshow hingga nanti 2024. Jadi nanti akan terus berlanjut dengan topik dan tema yang berbeda-beda dan bentuk kegiatan kita Pak Babin, kalau yang kali ini kita bentuknya workshop, tapi nanti kita juga ada yang bentuknya talk show, kemudian ada juga kita gerakan-gerakan aktivisme media seperti Berarti itu. ini sudah sering banget acara ini Mas? Ini baru yang kedua, yang pertama kemarin kita talk show, sekitar 2 minggu Ya. yang lalu. Nah gitu Pak Babin dan teman-teman semua. Baik, langsung saja teman-teman yang ingin bertanya silahkan, tadi ada beberapa poin penting ya dari Pak Babin untuk teman-teman yang ingin memulai menjadi konten kreator, jadilah berbeda, mulailah dulu gitu. Jalan dulu, nanti pikir belakang, kemudian yang ketiga baru teman-teman harus konsisten. Dan terkait yang lainnya juga banyak sekali, silakan teman-teman jika ada yang mau bertanya. Oke, banyak sekali. Satu persatu apa ditampung dulu Pak Babin? Satu-satu aja, mungkin ya mbaknya dulu, silahkan perkenalkan diri. Oh ya. Cek, oke. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Onsi dari Prodi Ilmu Komunikasi. Oke, di sini saya akan bertanya kepada Pak Babin. Sebelum saya bertanya, saya punya satu fun fact Pak, zodiak kita sama. Iya, zodiak kita sama. Iya, halo Pak. Oke Pak, langsung ke inti pertanyaannya. Di sini kita sudah tahu, kalau kami sendiri atau anak-anak muda di sini sudah tahu bagaimana sih cara untuk menjadi seorang content creator itu. Tetapi hal inti dari permasalahan kami adalah mengetahui bagaimana cara kami untuk memulai. Seperti itu Pak, karena dengan banyak, dan kami anak-anak muda ini lebih cepat sekali terpengaruh. Dapat satu komentar negatif saja, satu saja, itu sudah sangat mempengaruhi mental kami. Dan bagaimana cara untuk memulai dan bertahan dalam situasi itu seperti apa Pak? Itu pertanyaannya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Tepuk tangan buat Mbak siapa? Omsi. Mbak Homsi. Dari mana Mbak? Aslinya mana? Asli dari Nusa Tenggara Timur. Ini berarti fotokopinya? Aslinya mana? Nusa Tenggara katanya. Ini fotokopinya berarti. Enggak ya, bercanda. Enggak nangkep mereka. Iya. Caranya bagaimana? Mental nomor satu itu kuat. Kuatin mental aja. Saya ini pernah dipanggil, saya polisi waktu itu Bintara, dipanggil ke Propam, ke Mabes Polri, diperiksa terkait konten-konten yang saya buat. Saya pernah dipanggil di Direktorat Jenderal Pajak, ditanya saya, Pak Babin, bagaimana menurut Anda cara mengatasi korupsi waktu itu? Oh, cara mengatasi korupsi itu ya dari atas, namanya juga mengatasi Pak. Kalau dari bawah namanya membawa. Saya bilang, itu saya dipanggil. Pernah dengar, pernah lihat ya konten saya mungkin. Dipanggil saya ke Jakarta. Wah, kalau anggota Polri sampai dipanggil Propam, apalagi Propam Mabes Polri, itu sudah seperti apa ya? Enggak ada darahnya saudara, sudah pucat. Tapi ya sudah, kalau kita rasa itu benar, kenapa mesti takut? Pulang dari situ saya berdiri dengan gagah gitu, tegak. Ini kan cuma namanya orang riwil aja biasa. Apalagi penonton netizen itu nyinyir karena satu klik di bawah Nabi Muhammad kan selalu bener ya kalau netizen Indonesia ya. Jangan dipikir teman-teman Mbak, kalau itu kita memikir konten komentarnya negatif terus menyerang kita, kapan kita mau konten lagi? Daripada ini nggak usah dibaca-baca komentarnya. Tadi pertanyaannya kan bagaimana memulai kan, sedangkan kita melihat satu komentar negatif aja kita langsung down.
Jangan seperti itu. Komentar itu sampai apapun tetap ada, kan semakin tinggi pohon semakin kencang angin menerpanya. Di level Mbak mungkin satu komentar, di aku berapa? Apalagi kalau istri saya marah tuh kemarin pas ngonten di Bali karena di single poluan gini kan. Marah dia. Saya ngomong waktu itu kan, Pak Babi naik mobil listrik ya? Iya Mbak. Ternyata mobil listrik itu kayak kamu ya. Emang kenapa Pak Babin? Kalau nggak dicas nggak bisa dinaikin. Marah istriku. Itu kan, iya nggak sih? Itu komentarnya, waduh saya sampai rumah dimarahin istriku. Tapi itu bukan menjadi sebuah apa ya, terus kita besok nggak ngonten lagi. Ya nggak boleh, mentalnya itu nggak boleh cemen, kita harus, gitu. Kuatin. Kalau ada komentar seperti itu, anggaplah, oh dia sayang sama gua. Kalau dia perhatian sama aku gitu loh. Ada cemburu karena menunjukkan dia itu cinta gitu Mbak. Ada yang komentar yang negatif, tunjukkan itu sebagai sebuah perhatian dari teman Mbak ke Mbak Omzi gitu. Oke? Tetap semangat membuat kontennya. Oke, silahkan selanjutnya. Ya langsung lanjut Mas. Baiklah, saya ingin bertanya kepada Pak Babin. Tadi namanya siapa? Nama saya, perkenalkan nama saya Al Padri, berasal dari Riau. Al Badri, panggilannya apa Mas? Pajri. Pajri. Iya. Soalnya orang Jawa itu cuma macam-macam Mas. Bapak saya itu namanya kerennya Dion. Sudiono. Pak Badri ya berarti. Ada juga yang namanya Ian. Namanya Supriyanto. Gimana Mas pertanyaan? Wadah. Sorry. Nama keren kok. Monggo Mas. Nah, dari Riau ya? Iya, dari Riau, Sumatera. Nah, tadi kan Pak Babin itu menunjukkan bagaimana kita menggunakan konten yang berbeda bisa menaikkan atau dikenal lah sebagai ciri khas. Nah, kami sebagai pemula nih dan ingin memberikan konten atau ya pengetahuan yang baru nih dengan cara sendiri. Lalu ada di satu titik mungkin semua orang merasakan sih di satu titik emang paling di bawah dan juga mendapatkan judge yang jelek gitu. Nah, semua orang kan ada yang emang langsung nge-stuck di situ dan ada juga yang termotivasi dengan orang lain gitu. Nah, gimana sih cara Pak Babin sendiri pasti ada kan tentunya merasa pas di bawahnya gimana gitu, motivasi untuk lanjut sampai sekarang apa sih gitu. Kan setiap orang tuh berbeda-beda gitu menghadapinya gitu sih. Untuk konsisten ya mungkin ya Mas ya. Silakan Pak Babin. Jadi pertanyaannya kayaknya agak ke motivasi ya. Ketika kita pada suatu titik di mana saya sering seperti itu Mas. Kalau kita membuat konten yang bebas itu relatif lebih mudah daripada kita harus membuat konten yang temanya ditentukan. Contoh kita harus membuat tema tentang pelanggaran lalu lintas etle misalnya kamera CCTV. Itu kadang kita stuck juga. Aduh apa ya idenya ya. Pada suatu titik di mana ada tekanan dari pimpinan, kamu harus jadi besok videonya. Lah idenya saya belum ada Pak, saya bilang gitu. Ya makanya kalau kita sudah masuk ke dunia kerja nih adik-adik, seperti teman-teman nantinya bisa masuk ke dunia kerja, ke TV atau kemanapun. Orang ngedit itu perlu mood apa enggak? Perlu ya. Kita lagi ngedit di laptop. Anaknya nangis Mas. Ya sudah. Aku gendong dulu, tidurin, kasih susu. Begitu dia selesai, kita balik lagi ke kerjaan kita tadi. Moodnya berubah enggak? Berubah banget. Apa sih tadi ya lupa? Itu. Tapi ketika nanti teman-teman masuk ke dunia kerja, bos lu tuh nggak akan mikir lu mood apa enggak, mana produknya gitu. Kita harus terbiasa dengan tekanan kiri kanan, apalagi kita sampai down ke bawah. Sampai ya gimana ya, kita udah kerja, susah payah, masih dimarahin, kadang nggak digaji dan nggak dibayar ya konten. Dan konten ini kan harus perlu biaya kan ya, cost, bayar talentnya, itu sudah menjadi hal yang wajar. Apalagi masnya lelaki, suatu saat akan menjadi pemimpin bagi rumah tangganya, itu menjadi sebuah tantangan. Nggak boleh kita lembe-lembe gitu. Harus ya seperti jawabannya hampir sama berarti ya sama Mbak Ozi ya. Ketika kita masuk nanti ke dunia kerja, ya itu bos lu tuh nggak akan mikir lu tuh mood apa enggak, urusan lu, yang penting lu berbayar harus bisa. Teman-teman kalau kerja di TV dari pagi sampai malam,
kadang jam 3 belum pada pulang, ya itu karena dengan pressure yang sangat kuat. Kita harus menjadi pribadi yang tangguh, sekuat karang di lautan, gitu Mas. Apalagi konten kreator, sama. Tidak hanya seorang konten kreator, semuanya juga. Kalau seorang suami apalagi dapat tekanan dari istri, mana duit belanja dan sebagainya. Sama di semua lini, ya Mas ya? Sudah punya keluarga Mas? Sudah keluarga? Belum. Oh belum ya? Masih jomblo? Iya. Kok yang ketawanya yang paling keras kayaknya. Gitu ya Mas ya, harus semangat. Ayo lagi. Oke, masih ada kontennya Pak Babin dapat gaji berapa sih? Ya, gitu. Iya, ada lagi. Yuk. Ada lagi. Waktunya masih ada? Masih ya? Oke, satu lagi ya mungkin. Baik, silakan perkenalkan diri dulu. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Ismail. Saya berasal dari Bandung. Jadi gini, kan tadi udah dijelasin kan gimana cara bikin kontennya. Nah, gimana cara dapetin duit dari konten yang kita bikin? Gitu, Pak. Sekian. Terima kasih. Pertanyaan gampang banget nih, gimana? Gimana coba dapat duit dari kontennya? Berangkat dari kontennya dulu. Orang mau bikin konten dia sudah berpikir terkenalnya dulu. Mau bikin konten sudah mikir duitnya dulu. Mau bikin konten sudah mikir terkenal, duit, satu lagi apa? Saya lupa tuh. Tapi dia nggak pernah mikir kontennya. Kalau kita kontennya itu laku pasti dapat duit. Pasti. Apalagi masuk ke platform kayak di YouTube, dapat AdSense, terkenal. Satu konten viral itu akan menjadi sumber pendapatan. Contoh, teman-teman tahu nggak yang nyanyi di 17 Agustusan? Farel. Satu konten Pak, nyanyi di depan presiden. Wah langsung diet. Tadinya dia kalau diundang itu cuma 5 juta apa 10 juta. Kemarin pas saya pelantikan di Sukabumi, Oktober mengundang dia, berapa? 250 juta. Tuh, Farel. Ada lagi yang viral belakangan ini siapa? Fajar. Sad boy. Saya juga ngikutin itu. Iya kan? Dia bikin, ya nggak sengaja itu membuat sebuah konten. Viral, tentang kemana-mana. Dapat duit nggak? Dapat duit. Hanya dengan 1-2 video. Pak Eko, seorang anggota polisi yang lempar pisau, jebret, masuk Pak Eko. Ya kan, viral. Diundang ke sana sini, dapat duit nggak? Dapat duit. Dimasukkan ke YouTube yang nonton jutaan orang. Dapat uang nggak? Dapat uang. Apalagi di Januari ini, YouTube akan memberikan AdSense untuk short. Ya kan? Short akan dapat bonus nih. Mulai Januari 2023. Teman-teman yang punya video bagus, masukin ke YouTube. Tidak harus 1000 subscribers. Short itu akan mendapat bonus. Dihitungnya dari views. Itu. Bagaimana caranya? Ya regulasinya kita bisa browsing di YouTube. Regulasinya apa sih Pak Babin? Oh minimal 1000 subscribers dan 4000 jam tayang dalam setahun. Oh kalau di Facebook, di fanpage itu juga bisa dapat uang. Bagaimana caranya? Gitu ada regulasinya yang harus kita penuhi. Gitu. Oke? Ya. Cukup ya teman-teman? Terima kasih sudah bersama-sama kita sharing di sore yang luar biasa ini. Ada salah dan katanya mohon maaf. Tentunya kami berharap teman-teman kita ke depan ini menjadi perjumpaan kita bukan menjadi akhir, tapi menjadi awal kita bersilaturahim dengan teman-teman dari KISP dan tentunya keluarga besar Universitas Ahmad Dahlan. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan untuk Pak Babin dan kita semua. Baik, rasanya hampir sejam gak kerasa ya dengan sharing dari Pak Babin dan juga dari teman-teman semua. Banyak sekali insight yang kita dapatkan dan tentu harapannya kita bisa terus menjadi pembelajar dan juga mungkin bisa terus belajar ke Pak Babin juga. Bisa pantau konten beliau, Instagram, TikTok dan YouTube beliau. Demikian teman-teman semua materi kita pada sesi spesial coaching kali ini. Semoga setelah ini teman-teman bisa memulai menjadi seorang konten kreator. Bagi yang sudah punya portofolio konten bisa dilanjutkan dan dikembangkan lebih jauh lagi. Apalagi menyusul pemilu 2024,
cara terbaik kita untuk mengcounter hoax dan narasi negatif adalah dengan apa? Bukan dengan melaporkan konten atau dengan sekedar report, tapi adalah bagaimana kita bisa hadir mengcounter narasi dengan narasi yang positif, sehingga kita punya referensi-referensi konten yang itu beragam, tidak dipenuhi oleh konten-konten negatif saja sosial media kita. Begitu teman-teman semua, semangat untuk kita semua dan semoga bisa terus berkolaborasi. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini Pak Wabin mohon izin penyerahan kenang-kenangan dari KISP. Oke, mungkin kepada Koordinator Umum KISP saya persilahkan.